Oke, di sini tanyakan G min 4 ya. Berarti kita ganti X-nya dengan min 4. X kuadrat berarti min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat dikurangi 3 ini dikali min 4 dikuadratkan. Nah, paham sampai sini? Ada pertanyaan? Jadi kita ganti nih. Nah, berarti ini sama dengan min 4 dikuadratkan itu 16. Ini dikurangi 3 kali min 4 dikuadratkan 16 juga ya. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya 16 dikurangi 3 kali 16. Itu 48 ya. Hasilnya adalah 32. Nah, seperti itu. Untuk yang GH-3 bagaimana? Untuk yang GH-3 itu berarti sama saja ya. Ini G dalam kurung H-3. Nah, ini sama dengan H-3-nya menggantikan X. Berarti X-nya ganti dengan H-3. Caranya harus pakai kurung. H-3 kuadrat. Jadi si X-nya ganti dengan H-3 dikurangi 3. X-nya ganti dengan H-3 juga. Nah, seperti itu. Ini hasilnya berarti pakai rumus yang tadi ya. H kuadrat 2 kali H kali min 3. Min 6H ditambah 9. Nah, ini ingat pakai rumus yang tadi saya jelaskan ya. Rumusnya itu saya tulis di bawah aja. Kalau ada A plus minus B kuadrat, itu ingat, jadi ini A kuadrat plus min 2AB plus B kuadrat. Jadi kalau plus lagi, kalau min lagi. Nah, terapin di sini. A-nya H, B-nya min 3. Berarti H kuadrat min 2 kali H kali min 3. Min 6H. Min 3 dikuadratkan plus 9. Yang ini dikalikan ke dalam minnya. Min 3H. Kemudian min 3 kali min 3-nya plus 9. Kenapa plus? Karena min kali min. Ya. Oh, sebentar. Ini ternyata ada, nah ini, nah, jadi plus 9 ya. Ini nggak ada kuadratnya untuk yang ini. Nah. Oke, selanjutnya. Ini berarti jadi berapa? Hasilnya berarti ini jadi H kuadrat min 6H tambah H. Min 6H, min 3H, min 9H. Nah, sekarang 9 tambah 9, 18 ya. Nah, seperti itu. Oke, sebentar, ini ralat untuk yang nomor 1. Ini, kan ini X kuadrat min 3X ya. Berarti ini min 4 kuadrat min 3. Ini nggak ada kuadratnya. Yang ini. Jadi, berarti yang ini itu. Nah, ini bukan 16 ya. Berarti di sini min 3 kali min 4. Nah, di sini jadi plus 12. Min kali min plus 12. Hasilnya adalah 28. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Nah, sekarang satu lagi yang nomor 3. Yang nomor 3 sama aja. Nomor 3 itu ini kan berarti G akar X. Gitu ya. G akar X itu sama dengan akar X-nya. Jadi si akar X itu menggantikan posisi si X-nya. Selalu seperti itu. Kuadrat min 3X. Berarti X-nya ganti dengan akar X. 3 dalam kurung akar X. Berarti akar X dikuadratkan. Kalau akar dikuadratkan itu artinya jadi impas. Jadi hilang ya. Karena lawan dari akar itu kuadrat. Ini jadi X itu.
Yang ini 3 akar X. Nah, ini untuk menentukan nilai fungsi. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Selanjutnya. Nah, ini menentukan domain dan rank ya. Domain itu daerah asal. Nah, di sini untuk menentukan domain, nah kita harus mengetahui dulu beberapa konsep dasar ya di dalam matematika. Nah, di sini harus lebih ini ya, lebih berhati-hati untuk menentukan domain. Oke, saya pakai warna ini aja ya. Nah, ini menentukan domain. Domain fungsi. Nah, hal yang pertama yang harus kita pahami ya untuk menentukan domain fungsi ini, yang pertama aturan dasar dalam matematika. Nih, kalau ini sudah paham aturan dasar operasi hitung ya. Aturan dasar operasi hitung. Operasi hitung itu ada apa saja? Operasi hitung itu ada penjumlahan, pengurangan, yaitu namanya operasi hitung, perkalian, pembagian, dan akar. Ya, ini penjumlahan, pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, ada akar. Ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang kalau untuk menentukan penjumlahan, nah, untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian, ini tidak ada syarat ya. Tidak ada syarat khusus maksudnya. Nah, ini tidak ada syarat khusus, tidak ada syarat-syarat tertentu. Artinya apa? Artinya kalau penjumlahan ini nanti kalau kita ada garis bilangan seperti ini dari min hingga sampai hingga ya. Nah, ini semuanya masuk ya. Semuanya masuk. Artinya yang masuk itu berarti dari min hingga sampai hingga, atau bisa katakan kita katakan X-nya anggota bilangan real. Nah, misalnya seperti ini. Y sama dengan atau fx ya, fx sama dengan x kuadrat plus 6. Nah, berarti domainnya berapa di sini? Berarti kita simpulkan df. df itu artinya domain dari f ya. Domain dari f. Nah, ini operasinya apa coba? Operasi itu yang ini, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau akar. Yang mana ini operasi hitungnya? Operasi hitungnya berarti yang penjumlahan. Betul ya, penjumlahan. Nah, sekarang penjumlahan di sini ada syarat atau tidak?
Tidak ada. Tidak ada syarat. Tuh, tidak ada syarat. Nah, karena penjumlahan ini tidak ada syarat, ya sudah sesuai yang ini, sesuai aturan ini ya. Berarti jawabannya itu DF-nya minta hingga sampai tak hingga. Atau bisa kita tulis X dengan syarat X anggota bilangan real. Semuanya bilangannya masuk karena tidak ada syarat. Paham sampai sini? Nah, Saat berarti kalau misalnya yang penjumlahan, pengurangan sama perkalian, nanti domain fungsinya tuh jadi min apa namanya? Min tak hingga sampai tak hingga. tak hingga. Ya. Itu udah pasti ya? Itu sudah pasti. Nah, itu sudah pasti ya. Nah, ini nanti hati-hati. Kemarin kan sudah dikasih ya kisi-kisi ujiannya. Nah, jadi jangan sampai ada yang menjawab. Nanti kalau dikasih soal yang seperti ini itu tidak bisa. Karena ini kan sangat mudah sekali. Karena kalau dilihat operasinya penjumlahan, pengurangan, perkalian itu tidak ada syarat. Ya sudah, domainnya pasti ini. Nah, itu. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Kalau nggak ada, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Ini kan penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, sekarang gimana kalau aturannya pembagian ya? Pembagian. Nih, pembagian. Nah, ini pembagian itu pembagian misalnya dalam bentuk A per B itu punya syarat nggak? Kalau pembagian bisa semua ada nilainya atau ada yang tidak ada nilai? Ini ada syarat ya. Apa syaratnya? Syaratnya itu B-nya itu tidak sama dengan 0. Jadi kalau kita secara sederhana aja mengecek di kalkulator gitu ya. Nah, nanti di kalkulator dicek. Misalnya kita ngitung 5 bagi 0. Ada nilainya nggak? Ini nggak akan ada nilainya. Kalkulatornya error ini. Kalau 5 bagi 0 itu. Ya, ini tidak terdefinisi. Atau 6 bagi 0. Ini tidak terdefinisi. Itu. Ya. Bisa dicek. Jadi ingat syarat untuk pembagian itu penyebutnya tidak sama, ini penyebut ya. Penyebutnya tidak sama dengan 0. Itu aja syaratnya. Contoh misalnya begini nih. Nah, ini perhatikan. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 6 dibagi 3x plus 12. Nah, di sini operasinya apa? Operasi hitungnya. Operasi hitung tuh yang tadi. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, akar. Ini apa? Operasi hitungnya di sini. Yang kelihatan di sini. Ada operasi apa di sini? Yang per itu apa ini? Operasinya apa? Pembagian. Pembagian ya. Pembagian. Jadi berarti ya kalau pembagian ini punya syarat atau tidak? Punya ya. Syaratnya sini nih. Syarat apa syaratnya? Penyebutnya tidak sama dengan 0. Yang mana penyebut itu? Di sini penyebutnya mana coba? Disebutin, silakan. Di on aja itunya ya, biar ngerti nih, biar bisa mengerjakan soal-soal ujian. 3x plus 12 bukan? Berapa? 3x plus 12. Yang bawah kan? Ini betul. Yang ini. Nah, yang ini. Ini itu adalah penyebut. Kalau di sini dia seperti B. Nah, B-nya. Berarti itu syaratnya dia 3x plus 12 tidak sama dengan 0. Bisa seperti itu. Setelah itu langkah selanjutnya apa? Cari X-nya. 3x. Ini tidak sama dengannya sama aja dengan cara mengerjakan biasa. 12-nya pindah ruas jadi ke kanan. Asalnya 12 jadi apa? Jadi negatif. Negatif 12. X
tidak sama dengan negatif 12 dibagi 3. Berapa X-nya? X tidak sama dengan min 4. Min 4. Ya, betul. X-nya tidak sama dengan min 4. Nah, selesai. Terus gimana cara menuliskan itunya? Daerah ini kan kita menentukan domain ya, domain. DF, berarti DF-nya ya. Berarti DF itu sama dengan X dengan syarat X-nya apa salah nih. X-nya tidak sama dengan, yang ini ditulis lagi. Yang ini tadi yang terakhir ini ya. X-nya tidak sama dengan min 4 X anggota bilangan real. Sampai sini paham? Ini cara menentukan seperti ini. Jadi kalau ada salah seperti ini, domainnya itu fokusnya ke yang bawah aja. Yang atasnya nggak dipedulin, nggak apa-apa. Kenapa X kuadrat min 3X plus 6-nya tidak diperhitungkan? Karena ini kita melihatnya fokus ke syaratnya. Tadi kalau A per B, syaratnya ada di B, bukan di A. Gitu ya? Paham sampai sini? Silakan, ada pertanyaan? Oke, kalau sudah paham, ya kita lanjutkan. Ini saya rekam ya ininya. Nanti teman-teman bisa melihat videonya juga kalau saya sekarang kurang paham. Sekarang itu kan udah operasi pembagian sudah. Nah, ada satu lagi yang punya syarat, yaitu akar. Ya, jadi pembagian sama akar yang punya syarat itu ya. Ingat ada dua. Yang kedua akar kuadrat. Akar kuadrat. Akar kuadrat itu seperti ini. Ini akar kuadrat. Nah, kalau kita punya akar fx, sebuah fungsi, nah, yang angka di dalam akar itu, nah yang pertama angka di dalam akar, syarat yaitu fx-nya, itu tidak boleh negatif. Tidak boleh negatif itu artinya bisa 0, bisa positif. Artinya menuliskannya fx lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Ini syarat. Jadi kalau kita misalkan di sini akar min 5. Ada nilainya enggak nih? Kalau akar min 25 ada nilainya enggak? Enggak ada. Ya. Tidak ada di sini, tidak ada nilainya untuk bilangan real ya. Jadi harus positif. Nah, ini yang harus diingat. Satu nih. Jadi pembagian sama akar. Pembagian penyebutnya tidak sama dengan 0. Kalau akar yang apanya ini dalam akarnya itu harus positif. Maksudnya tidak boleh negatif ya. Bisa 0, bisa positif. Maka ada di sini lebih besar atau sama dengan. Kemudian yang kedua, nilai dari akar, ini akar dari A itu sudah pasti, misalnya Y sama dengan A. Sudah pasti ini hasilnya si Y-nya lebih besar dari 0. Artinya apa? Yang ini hasil dari akar kuadrat selalu lebih besar atau sama dengan 0. Itu artinya ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan untuk syarat akar? Nah, ini kalau tidak ada yang tidak paham langsung ditanyakan aja ya sekarang ya. Nah, sekarang ya silakan. Ustaz boleh bikin contoh yang akar kuadratnya? Oh ya. Ya, kita bikin contoh. Misalnya kita punya, sebentar saya mau ganti warna dulu. Nah, misalnya kita punya fx
sama dengan akar 3X plus 2. Gitu ya. Nah, ini kan bagaimana cara menentukan DF dari sini? Domain DF ya. Domain F atau DF itu berkaitan dengan syarat yang ini. Dia punya syarat nggak? Iya. Syaratnya apa ini? Fx sama dengan akar 3x plus 2. Ada syarat nggak? Syarat akar tadi punya syarat nggak akar? Punya. Si dalam akarnya tidak boleh sama harus lebih besar dari 0. Berarti yang dalam akarnya siapa di sini? Yang ada di dalam akar siapa di sini? Apa? 3x plus 2. Nah, itu yang ada dalam akar. Ini bukan sama dengan titik 2. 3x plus 2 lebih besar sama dengan 0. Gitu ya. Berarti kalau begitu di sini kita tuliskan 3x lebih besar daripada min 2. Pindah ruas ini biasa. Sehingga x-nya ini kan perkalian 3x. Lawannya pembagian. Jadi x-nya lebih besar daripada min 2 per 3. Min 2 per 3. Sampai sini paham? Nah, kalau kita tulis ya di sini berarti kalau kita ingin membuat selang ini dalam bentuk selang berarti di sini maaf min 2 per 3 ke arah kanan kan? Nah, ke arah kanan. Di sini. Berarti dari min 2 per 3 sampai tak hingga. Nah, oke, berarti kita langsung tuliskan di sini. Jadi DF itu sama dengan X dengan syarat yang tadi kita dapatkan ini. Yang ini ya. Ini hasilnya. X lebih besar atau sama dengan min 2 per 3. X-nya anggota bilangan real. Paham sampai sini? Nah, gitu ya cara menentukannya. Oke, ada semuanya yang paham nih? Ada yang kurang paham ini? Silahkan ditanyakan. Ini mumpung materinya sedang dibahas sekarang ya. Oke, ini kalau kita ingin membuat dalam selang bisa jadi seperti ini. Min 2 per 3, tak hingga. Dari min 2 per 3 sampai tak hingga. Jadi bisa dua-duanya. Oke, jadi itu yang harus diingat itu ya untuk menentukan domain dan juga rank. Nanti ini baru domain aja. Itu adalah yang pertama itu pembagian dan akar yang ada syaratnya. Selain itu tidak ada syaratnya. Ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Oh, bukan ini ya. Ini. Nah, ini ya. Tentukanlah daerah hasil atau rank alami atau natural. Oh, ini daerah hasil, bukan yang ini, yang satu lagi. Ini ya. Oke, yang ini. Saya akan bahasnya, nah ini 1 sampai 3 aja. Oke, di sini nih. Nah, tadi sudah dibahas ya contoh ini. Oke, nggak apa-apa kita bahas di sini. Bentar. Oke, ini ya. Nah. Ini bisa diperbesar nggak ya hurufnya? Oh, nggak bisa sepertinya. Oh, bisa ya. Nah, kelihatan nggak soalnya? Nah, ini. Oke.
Kita bahas ini aja, 3 soal aja yang pertama ya. Nah, ini kan. Jadi ini menentukan bagaimana cara menentukan domain dari yang ini. Domain dulu. Nih, perhatikan domain ya. Jangan yang merah lah, pulpennya. Ini aja. Menentukan domain. Nah, dari fungsi yang ini. Oke. Coba nih, yang pertama nih saya tanya ya. Soal yang pertama dulu. Jawab sini ya. Yang pertama, soal yang pertama, fx sama dengan x kuadrat min 2. Saya tanya, yang pertama, jadi selalu seperti itu menentukannya. Yang pertama lihat dulu, ini operasinya apa? Operasi itu tadi, penjumlah perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian, akar. Ini operasinya apa? Operasi hitungnya. Di sini ada pembagian sama akar nggak? Di sini nggak ada ya. Ini operasinya apa? Pengurangan. Pengurangan. Nih, pengurangan ya. Oke, nanti catatan ininya, coretan ini saya kirim PDF-nya ya. Ini bisa dikirim PDF-nya nih. Catatan yang ini. Nah, dilihat tadi ya, penjumlahan dan pengurangan tidak ada syarat khusus. Saya ulang lagi nih, saya ulang-ulang ya. Jadi dia kalau tidak ada syarat khusus berarti dari minta hingga sampai tak hingga, yaitu dia berarti termasuk ke dalam apa namanya himpunan penyelesaian. Ya sudah berarti nanti semua anggota bilangan real ya. Oke, coba yang kita ke bawah dulu. Ini karena tidak ada syarat, nih pengurangan ini tidak ada syarat, tidak punya syarat ya. Nah, sebenarnya kalau di lembar jawaban tidak perlu ditulis ya, pengurangan tidak punya syarat tidak perlu ditulis, karena ini ya ini saya menjelaskan aja biar paham. Karena tidak ada syarat berarti DF itu berarti daerah asal F. Kalau fungsinya diganti jadi G gimana? Jadi DG gitu ya. Jangan selalu DF. Misalnya fungsinya ganti dengan GX, berarti di sini DG. Dengan HX berarti DH, nama fungsinya. DF itu artinya daerah asal F. Ini berarti berapa apa? Kalau tidak ada syarat berarti apa? Domainnya. Dari minta hingga sampai Dari minta hingga sampai tak hingga. Paham sampai sini? Atau saya tanya nih satu-satu. Atau ini bisa juga kita itu pakai cara biasa ya, X dengan syarat X anggota bilangan real. Semua anggota bilangan real ya. Jadi sama. Arti minta hingga sampai tak hingga dengan X anggota bilangan itu sama. Arti semuanya masuk. Nah, jawab seperti ini sudah betul jawabannya ya. Oke. Nah, sekarang ini masih ngebahas yang rank belum ya. Masih membahas domain. Nah, sekarang coba ini nggak ada pertanyaan ya. Oke, yang kedua. Saya ganti fungsinya dengan GX. Nah, misalnya GX sama dengan 2 per X min 1. Di sini operasinya apa? Operasi hitungnya apa di sini? Operasi hitung itu yang tadi ya. Penjumlahan, pengurangan. Ini operasi hitungnya apa di sini? Yang ada syaratnya? Pembagian ya, jelas di sini. Pembagian. Meskipun ada pengurangannya di bawah, tapi yang pengurangan kan tadi tidak punya syarat. Kita fokusnya ke yang punya syaratnya aja, pembagian. Ya, pembagian syaratnya apa? Yang pembagian syaratnya apa? Pembagian.
Ada yang tahu? Tadi siapa yang menjawab itu? Nah, lihat yang di atas ya. Nih yang ini nih. Yang atas yang ini, yang ini. Di on aja itu apa? Jangan di mute. Dijawab aja nih. Pembagian syaratnya apa? Coba dijawab. Penyebut tidak sama dengan Penyebut 0. tidak sama dengan 0 ya. Yang lain juga boleh menjawab ya. Nih, biar paham. Pembagian itu penyebut tidak sama dengan 0. Karena ini kuncinya di sini. Kalau ini bisa mengerjakan soal. Ya sudah, ini kan pembagian. Penyebutnya apa di sini penyebutnya? X-1. Oke, penyebutnya X-1. Jadi X-1 tidak sama dengan 0. Paham sampai sini? Jadi X-nya berapa? 1. Oke, sebentar. X-nya 1 ya. X-nya, maaf, X-nya tidak sama dengan 1. Nah, udah seperti ini, selesai. X-nya tidak sama dengan 1. Ya, berarti DG-nya itu adalah apa? DG-nya apa? X dengan syarat X tidak sama dengan 1. X-nya anggota bilangan real. Gitu ya. Nah, jadi yang ini yang dipakai. Atau kalau mau pakai garis boleh. Ini kan satunya tidak boleh di sini. Berarti ke kanan 1 dari 1 sampai ta hingga dari min ta hingga sampai 1. Ya. Berarti ini bisa ditulis kalau mau seperti ini boleh. Jadi min ta hingga sampai 1 atau 1 sampai ta hingga. Nah, ini benar seperti ini. Ini benar ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ke yang nomor 3 ya biar nih yang nomor 3 ini di sini berarti di sini GX sama soalnya satu lagi nih. Nah, lihat soalnya nih. HX misalnya saya ganti dari H soalnya ya. HX itu sama dengan akar X plus 1. Nah, HX di sini. Berarti domainnya DH. Itu syarat dari sini. Ini ada akar ya. Syarat akar apa? Syarat akar itu, nah lihat tadi di materi yang ini, materinya di atas. Ini saya kirimin ya, yang ini ya. Ya, syaratnya akar fx. Berarti si fx-nya itu, angka yang ada dalam akar itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya sudah, kita tulis di sini. Syarat fx, bukan fx, maaf. Fx-nya kan sudah ada. Berarti apa ini? X plus 1 ya. X plus 1, maaf. Syarat di sini X plus 1, yang ini ya, S1, itu lebih besar atau sama dengan 0. Sekarang kita selesaikan X lebih besar dari min 1. Pindah ruas. Paham sampai sini? Atau kita tulis di sini min 1 ke kanan. Oke, ke sini ya. Nah, seperti itu. Sampai tak hingga. Jadi DH-nya itu sama dengan bisa cara biasa X dengan syarat X lebih besar dari min 1, X-nya anggota bilangan real, ya, atau bisa juga pakai selang yang ini, dari min 1-nya masuk pakai kurung siku sampai tak hingga. Nah, sampai sini paham ya? Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Udah paham ya? Jadi nanti kalau dapat soal yang seperti ini, ya, itu harus sudah bisa. Karena ini kan sangat mudah sekali ya kalau kita tahu triknya ya. Triknya itu tadi
harus tahu syarat-syaratnya itu. Syarat pembagian penyebutnya tidak sama dengan 0, sedangkan syarat akar yang ada dalam kurung lebih besar sama dengan 0. Ini untuk domain itu udah selesai ya. Sekarang kita akan mencoba menentukan rank ya. Menentukan rank. Nah, menentukan rank juga pada prinsipnya sama dengan menentukan domain ya. Rank itu daerah hasil ya. Daerah hasil rank. Oke. Jadi yang pertama yang harus dilihat tadi bahwa operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian tidak ada syarat. Tidak ada syarat ya. Jadi nanti ranknya anggota bilangan real ya. X anggota bilangan real atau seperti ini, garis bilangan dari min hingga sampai hingga semuanya masuk. Saya tulis dulu aturannya. Yang kedua ada pembagian A per B. Ini syaratnya ada, ini syaratnya apa? B-nya tidak sama dengan 0. Yang ketiga akar dari fx. Ini sama persis aturannya, fx-nya lebih besar dari 0. Nah, satu lagi yang harus diketahui bahwa nilai dari fx ini harus lebih besar dari 0 juga. Artinya begini, kalau kita punya y sama dengan akar dari fx, berarti si y-nya itu selalu lebih besar dari 0. Kenapa? Karena nilai akar selalu positif. Ya. Selalu lebih besar daripada 0. Nah, ini aturan dasar. Sekarang kita langsung saja kerjakan contoh soal. Contoh soal yang ini ya. Nah, ini. Bagaimana menentukan rank dari sini? Kalau domainnya kan bisa kan, tadi sudah ya. Nanti sekarang menentukan rank dari yang tadi yang ini ya. Oke, sebentar. Ini kita perbesar aja ya. Terlalu besar. Nah, ini menentukan rank yang ini. Tentukanlah rank ya dari yang fungsi yang ini. Oke, ini jam berapa ya? Oh, ini sudah 1. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini untuk yang rank. Untuk yang pertama, ini ada perbedaan cara mengerjakan antara domain dan rank meskipun aturan dasarnya sama. Ya. Nomor 1 di sini fx sama dengan x kuadrat min 2. Gitu ya. Nah, langkah pertama untuk menentukan rank ditanyakan apa di sini? Ditanyakan ranknya. Ditanyakan RF, rank dari F. Kita buat pemisalan dulu. Misal, yang pertama itu misal Y sama dengan X kuadrat min 2. Nah, jadi si Fx-nya dimisalin jadi Y. Itu ya. Terus langkah selanjutnya kita ingin mencari Y sama dengan X sama dengan ya. Di sini saya kasih insight ya di sini. Lalu cari X sama dengan berapa. Nah, ini insight-nya ini. Bagaimana kita mengarahkan supaya mencari X sama dengan, berarti kita seperti ini. X kuadrat min 2 sama dengan Y. Boleh nggak ditulis seperti ini? Jadi dibalik. Saya jadi pindahkan X kuadratnya, min 2-nya ke kiri, Y-nya ke kanan. Karena tujuan kita mencari X. Setelah itu, berarti kan kita mencari X ya. Berarti harus pindah nih min 2-nya. Ini X kuadrat sama dengan Y tambah 2.
Paham sampai sini? Nah, berarti setelah itu X-nya adalah plus min. Jadi akar itu pasti plus min. Hasil dari akar itu plus min ya. Jangan bingung, misalnya gini. X kuadrat sama dengan 9. Berarti X itu akar plus min akar 9. X itu adalah plus min 3. Contohnya ini. Contoh, ini mah contoh. Bukan, nggak ada kaitannya dengan yang ini ya. Yang ini mah contoh aja, plus min. Kenapa ada plus min? Alasannya ini contohnya. Nah, ini X sama dengan plus min akar dari Y plus 2. Sampai sini paham? Oke, paham ya caranya? Jadi untuk menentukan rank harus seperti ini dulu. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini baru kita pakai aturan yang tadi. Yang ini, yang 3 aturan ini. Kalau penjumlahan pengurangan perkalian tidak ada syarat, kalau pembagian ada syarat B tidak sama dengan 0, kalau akar harus lebih besar dari 0. Dan nilai akar selalu positif. Nah, berarti ini syaratnya apa? Y plus 2-nya harus apa di sini? Ada syarat ya. Syarat. Nah, syaratnya Y plus 2 lebih besar atau sama dengan 0. Kenapa? Karena kan ada akar di sini. Ini akar itu syaratnya harus lebih besar daripada 0 ya, yang tadi. Ingat, kalau ini nggak ngerti yang ini, lihat yang aturan yang dasar tadi. Berarti ini Y lebih besar daripada minus 2. Nah, jadi ranknya kita tulis seperti ini. Atau ini kan jadi seperti ini ya, min 2 di sini, ini ke kanan ya, seperti ini. Jadi min 2 sampai tak hingga. Oke, kita tulis ranknya di sini. RF, rank dari F itu adalah, kalau rank bukan X lagi pembicaraannya, tapi Y. Y dengan syarat Y lebih besar daripada min 2, Y-nya anggota bilangan real. Ya. Sampai sini paham? Satu lagi, untuk yang ini ya, bisa ditulis jadi seperti ini, min 2 sampai tak hingga. Oke, ini ranknya ini. Paham ya? Nanti untuk soal yang lain juga sama ya, mengerjakannya seperti ini. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 2. Ini fx, ini saya ganti jadi hx. Jadi gx, ini jadi hx. Oke. Nomor 2, gx sama dengan 2 per x min 1. Nomor 2, gx sama dengan 2 per x min 1. Ya. Lakukan pemisalan juga, misal sama ya seperti soal yang sebelumnya. Ini dimisalin jadi Y juga, Y sama dengan 2 per X min 1. Nah, insight-nya ini, lalu cari X sama dengan berapa. Nah, ini. Oh, berarti kita nyari X. Ya udah pindahin dulu. 2 per X min 1 sama dengan Y. Ya. Kemudian atau jangan seperti itu ya, biar pindah ya, kita kan nyarinya X, kita pindahin aja si X min satunya ke kanan, jadi gini, Y dalam kurung, ini yang bawah ini pindah ke kanan, X min 1 sama dengan 2, paham? Kenapa bisa seperti ini? Karena kan asalnya pembagian di kanan, pindah ke kiri jadi perkalian, paham ya? Terus kita kalikan ke dalam, ke sini. Y kali X adalah YX, Y kali min 1 min Y sama dengan 2. Sampai sini paham ya? Selanjutnya,
YX sama dengan Y ditambah 2. Nah, berarti di sini kita nyari X nih. Berarti X sama dengan Y tambah 2 dibagi dengan Y. Pindah ruas si Y yang sebelah sini, jadi pembagian. Lawannya kali pembagi. Nah, ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Wah, ini ada 30 berapa? 31 orang ya? Oke. Nah, ini operasinya apa ini? Operasinya apa? Operasi hitungnya apa ini? Sebentar. Pembagian ya. Di sini kan pembagian. Ingat ya, pembagian. Pembagian itu punya syarat. Syaratnya apa? Kembali lagi ke yang tadi. Penyebutnya tidak nol. Ya, pembagian. Ingat syarat Y-nya tidak sama dengan 0. Ya udah, berarti kesimpulannya di sini R dari G ya. R dari G. Rank dari G-nya itu adalah Y dengan syarat Y-nya tidak sama dengan 0, Y-nya anggota bilangan real. Nah, atau kalau mau ditulis dalam ini boleh, dalam selang boleh. Ini 0, berarti ke kanan 0 boleh, sampai tak hingga, ke kiri 0 boleh, sampai min tak hingga. Artinya kalau ditulis dalam bentuk selang, jadi min tak hingga, 0, atau 0, tak hingga. Nah, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang terakhir yang HX. Nah, ini cara menentukan HX itu. Bentar, saya mau ganti warna. Nomor 3. Ini akar ya, hati-hati nih. HX sama dengan akar dari ya. Akar dari mana tadi? X plus 1. Nah, HX sama dengan akar dari X tambah 1. Gitu ya. X tambah 1. Berarti langkahnya sama untuk menentukan rank. Misal dulu. Misal, tapi sebelum misal Y sama dengan akar X plus 1. Nah, sebelum kita melanjutkan langkah ini, untuk akar itu harus hati-hati. Kenapa? Karena akar itu punya 2 syarat tadi. Nah, syarat yang ini. Yang pertama, dia angka di dalam akarnya itu harus lebih besar dari 0. Yang kedua, nilainya sendiri, nilai akarnya sendiri harus lebih besar dari 0. Misalnya di sini, Y sama dengan akar Fx. Berarti Y-nya harus lebih besar dari 0. Jadi syaratnya ada 2 ya. Untuk akar itu. 1, 2. Ingat ya. Nah, ini juga sama. Nah, kalau seperti ini sudah pasti Y-nya, si nilai ini lebih besar daripada 0. Ya. Nah, selanjutnya karena kita nyari rank, langkahnya sama dengan yang tadi. Setelah ini kita pindahkan X plus 1 sama dengan Y. Jadi cari, ini insight-nya, cari X sama dengan berapa. Itu selalu insight untuk mencari rank. Kita kuadratkan setiap ruas. Berarti seperti ini, kurung buka, X plus 1 kuadrat sama dengan Y kuadrat. Kenapa bisa seperti ini? Karena setiap ruas dikuadratkan. Dikuadratkan. Ya. Kemudian setelah itu, yang ini nih, perhatikan. Ini kalau akar dikuadratkan jadi hilang akarnya X plus 1 sama dengan Y kuadrat.
X sama dengan Y kuadrat dikurang 1. Ini operasinya tidak ada syarat ya. Tidak ada syarat. Nah, jadi kalau tidak ada syarat, berarti berdasarkan yang ini, itu dari minta hingga sampai tak hingga, karena tidak ada syarat si Y-nya itu. Tapi kita punya syarat awal. Syarat awal yang mana syarat awal? Yang ini. Makanya jangan lupa tadi yang ini. Nah, Y-nya harus lebih besar dari 0. Atau ini tuh kalau misalnya ditulis itu jadi apa? Yang ini dari 0 sampai tak hingga. Nah, jadi kita sekarang harus mengiriskan. Punya syarat awal apa tadi? 0 sampai tak hingga. Jadi rank dari RH ya, rank dari H itu sama dengan min tak hingga sampai tak hingga diiriskan dengan yang ini 0 sampai tak hingga. Nah, ngerti ya? Ada pertanyaan sampai sini? Gimana cara mengiriskannya? Cara mengiriskannya seperti ini. Kalau minta hingga sampai tak hingga, di sini saya tulis dengan yang warna biru. Nah, sedangkan berarti ini semuanya masuk ya, yang warna biru masuk karena dari minta hingga sampai tak hingga. Sedangkan yang lainnya saya tulis dengan warna ini, yang ininya nih. Saya tulis dengan warna merah. Di sini ada 0, 0-nya masuk sampai sini. Berarti cari yang diarsir oleh dua warna. Nah, berarti yang diarsir oleh dua warna ya jelas daerah yang ini. Daerah yang diarsir dua warna. Ini minta hingga sampai tak hingga ya. Oke, setelah itu berarti daerahnya ketemu kan dari 0 sampai tak hingga. Jadi RH itu adalah 0 sampai tak hingga. Atau bisa ditulis juga Y dengan syarat Y lebih besar daripada 0, Y anggota bilangan real. Oke. Ya. Nah, sepertinya untuk pertemuan kali ini sampai di sini ya. Untuk yang ini sisanya itu nanti ada di pertemuan di kelas kan masih ada satu kali lagi untuk yang apa namanya yang ini nih fungsi komposisi. Nah, yang FOG nih yang seperti ini ada FOG dan GOF serta domainnya DFOG, DGOF. Terus itu satu dan satu lagi menggambar grafik. Nah, ini juga sama. Kalau tahu materi yang barusan, yang setelahnya ini adalah sama ya konsepnya. Nah, nanti itu di pertemuan yang pekan besok kan masih ada satu pertemuan lagi ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya absen. Ini saya absen dulu. Afif Barhamus hadir? Afif Barhamus ada? Nggak ada ya? Balkis Rahma?
Balkis ada Balkis. Tadi ada ya Balkis. Atau yang ini dulu. Balkis Rahma. Virus Atika Putri. Gali Samudra. Sebentar, yang ini kayaknya nggak ada nih. Gina Ulaya. Hadir Pak, hadir. Oke. Mei Nurgaini. Hadir Pak. Muhammad Azhar Raihan. Muhammad Azhar hadir. Muhammad Azhar. Ada ya. Muhammad Azmi mah kemarin hadir ya. Kemarin yang hadir Azmi aja. Terus Muhammad Dafa Sidiki. Muhammad Dafa tadi kalau nggak salah ada ya. Keluar dulu. Dafa ini Nigaluh Salsabila. Hadir Pak. Raja Rania. Hadir Pak. Rizky Amalia. Hadir Pak. Tubagus Ahmad Fathur Razak. Nggak ada ya. Oke. Bapak Balkis Rahma hadir. Balkis Rahma hadir. Oke, Balkis Rahma hadir. Tuh bagus nggak ada ya, tuh bagus. Kalau nggak salah tadi ada tuh bagus teh. Azhar kalau nggak salah tadi ada. Oke. Sekarang STI. Yang STI tadi banyak yang izin ya. Nanti saya cek lagi yang izin. Tapi saya belum cek WA ini. Alifah Anasika. Hadir. Alimuddin Zidan. Alimuddin Zidan nggak ada. Alimuddin Zidan nggak ada ya. Anggerian Fahreza. Hadir, Tat. Anggar hadir. Dimas tadi izin ya, Dimas ya. Nanti saya cek lagi yang izin. Saya belum buka pesan. Ilham Nur Fadil. Sebentar. Ilham Nur Fadil. Kenapa? Ilham ada Ilham. Oh, ini ada pesan di sini. Siapa ini? Alimuddin Zidan, mic-nya rusak. Oke. Mana Alimuddin Zidan hadir ya? Oke. Ini hari ini. Ilham tadi kalau nggak salah izin ya. Muhammad Soleh Ramadan. Muhammad Soleh nggak ada. Marwan Maulana. Hadir. Ustaz Miftahul Alim. Hadir, Ustaz.
Miftahul Alim hadir. Muhammad Naufal Syarif. Muhammad Naufal Syarif. Nggak ada ya. Muhammad Nurzain Ma'arif. Muhammad Nurzain Ma'arif. Hadir, Pak. Muhammad Zaki Abidin. Muhammad Zaki Abidin. Muhammad Zidan Ramdhani. Hadir. Nazla Dwiyana Fahdi. Izin, Tat, izin. Kumpul DNO. Oh ya, tadi ada yang izin, nanti saya cek lagi. Okta Kesuma. Hadir, Tat. Rais Kamil Taqi. Hadir, Ustaz. Said Miftahul Huda. Said Miftahul Huda. Oh, tidak ada ya. Ustaz Said Taufan. Ustaz Taufan. Hadir, Tat. Hadir. Oke, ini Pak Ketua kelas ya. Syukron, Ustaz. Sudah mengkondisikan ini tadi. Sudah ini ya. Zia Rayyan. Ini kalau nggak salah izin ya tadi. Saya lihat. Arya Maulana. Nggak ada ya. Muhammad Irfan Anwaruddin. Nggak ada. Muhammad Irfan. Mulyana. Ilham Amiruddin itu kayaknya Muhammad Ilham nggak? Siapa? Bentar, ini siapa nih? Bapak Nafis Nopianti dan Fahrian izin keluar duluan. Oh ya, silakan, nggak apa-apa. Ini kelas Arab berapa ya? Oh ya, sebentar. Ini urusan siapa yang bilang hadir? Mulyana hadir, Ustaz Mulyana. Enggak ya, enggak ada ya. Enggak suaranya putus-putus. Ilham Amiruddin, Muhammad Irfan. Enggak ada ya. Oke. Nanti kalau ada yang enggak ke absen, WA aja saya. Sekarang ini. Oh, ini ada nilai apa ini? Oh, ini tugas ya. Oke, sini. Kampus 4. RPL Kampus 4. Muhammad Raihan. Kalau Kampus 4 itu sebenarnya nggak wajib ya. Karena udah pas pertemuannya, tapi kayaknya ada banyak yang hadir juga. Saya absen aja. Muhammad Raihan nggak ada. Muhammad Ridho. Sofwatul Widad. Hadir, Ustaz. Oke. Jenar Ayu Hanifah. Jenar Anu Hanifah itu tadi hadir ya? Atau keluar Hadir, dulu? Pak, hadir. Oh, hadir ya. Fadin Ramadan Konami. Fadin Ramadan Konami. Fadin Ramadan Konami. Nggak ada, Fadin. Mukmin. Ustaz Mukmin. Hadir, hadir. Ustaz. Muhammad Ihsan Nur. Hadir, Pak. Oh iya, ini kelompoknya belum ngumpulin tugas, Ustaz. Udah, Pak. Ya. Oh. Salah nomor, Pak. Bohong, Pak. Bohong. Nanti ke saya aja ya. Ini tugasnya. Nanti ini siapa? Yang punya Siap. yang nilainya tugasnya masuk, ini nilainya 100 nih. Saya kasih 100 yang tugas masuk nih. Sayang. Iya, Pak. Masih pada potong. Oh ya, siap. Masih ditunggu ya. Muhammad Ulia An-Nurha apa nih? Aduh, saya nulis. Amalia Ulia. Hadir nggak Amalia Ulia? Enggak ya? Ada rapatnya, Pak. Izin ya? Iya, Pak. Nanda Abid Mukid. Abid hadir, Pak.
Hadir. Raihan Yahya. Hadir. Andini Larasati. Ana hadir Ustaz. Anissa Fatona. Lagi izin Pak, ngajar. Izinin aja. Genta Faza Anugraha. Hadir. Genta Faza Anugraha. Anissa Rani Lutfia. Oke, nggak ada Anissa. Oh, kalau nggak salah ada yang apa tadi? Oh, Farahia sama Nofis ya. Nafis. Anissa nggak ada ya. Dafa Kemal Fasha. Hadir Pak, hadir. Dafa Kemal Fasha hadir. Farahiyah tadi hadir. Kehabisan baterai. Fatahillah Dama Fatrama. Nggak ada. Aditya Malika. Rapat, Pak. Oke, izinin. Paradita Ayu Pratiwi. KMD, Pak. Izin aja ya. Jolanda Juliana. Hadir Pak. Hadir Pak. Hadir ya, Jolanda. Khairul Abror. Khairul Abror. Hadir. Muhammad Ihsan Mursadi. Lagi ke Madinah, Pak. Oh, ke Madinah. Umroh ya? Atau ini, tes? Jalan-jalan nggak, Pak? Sela Noviana. Sela. Hadir Pak. Sela hadir. Nafis Novianti tadi hadir ya. Habisan baterai. Akbil Fikri Mutawakil. Akbil kemana? Akbil hadir Pak. Akbil hadir. Putri Hazimah Ilyas. Hadir Pak. Siti Indratna Safitri. Hadir Pak. Muhammad Kamal Rahman. Muhammad Kamal udah Pak, hadir. Pak, itu yang kelompok 11, seingat saya udah pernah ngumpulkan Pak. Kelompok 11 sudah mengumpulkan ya? Saya cek ya nanti ya. Iya Pak. Bentar. Sudah. Nanti saya cek. Siapa lagi yang sudah nih? Kelompok 8, 10? Belum ya? 8, 10 ini. Sama 5. Ya. Nah, ini belum mengumpulkan tugas. Sayang kalau nggak mengumpulkan nih. Terus siapa lagi tadi? Syakila Salsabila. Syakila nggak ada ya. Sifa Najwatus Sifar ada. Terus ini siapa nih? Muhammad Rizki Mahardika. Muhammad Rizki nggak ada. Nabila Marwah nggak ada. Hadir Ustaz. Nabila Marwah hadir. Rianto Kadafi. Sebentar, Nabila Marwah kelompok berapa? Tahu kelompok berapa nggak? Kelompok. Di sini nggak ada kelompoknya ini. Ya udah nanti cari kelompok aja ya. Mau kelompok berapa? Bareng Siti Amira, Ustaz. Bareng Siti Amira. Siti Amirah. Mana Siti Amirah? Nggak ada Siti Amirah di sini.
Pak itu kelompok 3 nyebar ya Pak? Oh ini kelompok 3 itu siapa aja? Ini gara-gara siapa aja kelompok 3 ini gara-gara ini. Gara-gara namanya tidak nama asli. Jadi saya nggak tahu tuh nama-nama yang nama panggilan ya. Jadi kelompok 3 siapa aja? Rizky Mahardika Pak. Rizky Mahardika. Rizky Mahardika di sini nggak ada nama Rizky Mahardika ya? Ada Pak di bawah Pak. Di bawah ya. Yang mana ya? Nggak ada di sini Rizky Mahardika. Oh, Muhammad Rizky Mahardika. Hasan. Ini kelompok 3. Nabila Kalau Marwah. nggak salah ya Pak. Nabila Marwah kelompok 3 juga ya? Iya benar, iya enggak? Iya Ustadz, iya. Yang rajin aja Pak. Ini sisanya nih kelompok 3 itu belum ada yang mengumpulkan. Ya, nanti mengumpulkan nih. Iya Rianto. Pak, soalnya kelompoknya juga ngacak. Kelompok Jadi 3 tambahin Siti Amira Pak. Siti Amirah itu nama lengkapnya siapa? Di sini enggak Siti ada. Amira Virginia. Di bawah Ustadz, di bawah. Siti Amira Nah, Virginia. ini Ustadz. Ya Ustadz. Habis ini kita kumpulin Ustadz. Udah Ya. kerjain kok Ustadz. Rianto Kadafi lewat WA aja biar cepet. Ya Iya, itu Ustadz, udah iya. perwakilan kelompok 3 Pak. Ya. Ya siap Ya. Ustadz. Satu kelompok Oke. cukup satu aja. Tulis Iya. namanya ya. Oke, Namanya oke siapa? Ustadz. Iya, oke. Rianto Siap. Kadafi siapa? Riantono masih sakit Pak. Siti Amira hadir berarti ya? Ya Ustadz, ya hadir. Siti Safina Zahra. Ini orangnya ada nggak Siti Safina Zahra? Suka masuk nggak? Sama Rianto Kadafi nih. Masuk lagi rapat. Nah, Siti Safina Zahra ini belum punya kelompok karena namanya itu tidak nama asli ini gara-garanya. Ini nama panggilannya siapa Siti Safina Zahra? Pinpin Pak. Oh, Pinpin. Ya, nanti kalau ini namanya kan nama kelompoknya bikinnya bukan pakai nama asli, jadi Bapak nggak tahu. Nanti dilihat aja nih kelompok berapa. Ini lagi rapat ya? Safik Lagi rapat Yafi. DNO Pak. Safik Yafi. Safik Yafi ada? Nggak ada. Siti Nurbaiti. Siti Nurbaiti nggak ada ya? Oke. Pertemuan kali ini kita cukupkan ya sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti saya share video ininya ya. Ini kan direkam untuk teman-teman belajar. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Kasih Pak. Ya.